Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Negeri 1 Ponorogo. Berjumpa lagi dengan Bapak Guru pada mata pelajaran PPKN di semester ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam kita belajar pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Negeri 1 Ponorogo, tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya, dan dari keanekaragaman tersebut tentunya perlu diikat dengan yang namanya persatuan. Dalam hal ini akan dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika yang artinya bermacam-macam, tetap berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, tujuan pembelajarannya ya, itu ada di layar, nanti kalian bisa baca di pause nanti ya. Selanjutnya yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Anak-anakku sekalian, kemajemukan yang ada di Indonesia ini tidak, atau mungkin selain dapat kita rangkul dengan persatuan, tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang timbul pula. Nah, permasalahan tersebut bisa kita atasi dengan adanya rasa kebersamaan, tingkat kesatuan dan persatuan yang perlu ditingkatkan. Makna persatuan dalam kebangsaan itu akan ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu makna persatuan dan kesatuan, yang kedua landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang ketiga yaitu tahapan pembinaan persatuan dan kesatuan. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan makna persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan diartikan pula sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi, pengertian persatuan dalam kaitannya Indonesia sebagai negara kesatuan adalah kumpulan bangsa-bangsa di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia sehingga membentuk kesatuan. Itu daripada makna persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Dan wujud dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dituangkan dalam Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya, arti dan makna sila ketiga Pancasila antara lain yang pertama yaitu nasionalisme, harus memiliki jiwa nasionalisme ya. Cinta tanah air ya. Yang kedua cinta bangsa dan cinta tanah air. Kemudian yang berikutnya yaitu menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Terus menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna kulit. Jadi tidak
menonjol salah satunya ya, baik yang kulit putih, hitam ataupun sawo matang. Kemudian menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan ya, sama-sama warga negara Indonesia ya, punya nasib yang sama ya. Kemudian menjamin penduduk atau memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Nah itu kita saling menghormati ya, sehingga nanti akan terpupuk rasa persatuan. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan atau keragaman dalam masyarakat rawan terjadi permasalahan. Agar dapat menjaga keberagaman tersebut diperlukan sebuah landasan hukum. Selain untuk menjaga persatuan bangsa, landasan hukum menjadikan sebuah negara lebih kukuh, kuat, dan tidak terpengaruh dari kekuatan luar manapun atau negara lain. Adapun landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama yaitu termaktub pada Pancasila yang merupakan landasan ideal persatuan dan kesatuan bangsa. Di situ tertuang dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian ada pula di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Di situ juga disebutkan bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, sampai itu. Kemudian selain pada pembukaan Undang-Undang Dasar juga tertuang di pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 1 dan pasal 30 ayat 1. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kemudian pasal 30 ayat 1 itu berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itu juga dilakukan dengan persatuan. Itu landasan hukum daripada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu tahapan pembinaan persatuan dan kesatuan. Keberagaman bukan lagi menjadi sebuah masalah bagi masyarakat Indonesia. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan ya. Semangat persatuan dan kesatuan harus selalu tumbuh di dalam masyarakat. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat dibina melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perasaan senasib, yang kedua kebangkitan nasional, yang ketiga Sumpah Pemuda, dan yang keempat proklamasi kemerdekaan. Perasaan senasib maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu bahwa seluruh rakyat Indonesia itu memiliki perasaan yang senasib, yang sama-sama pernah merasakan penderitaan akibat penjajahan, ya, sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Ya. Masyarakat Indonesia juga merasa satu keturunan nenek moyang, ya, rakyat Indonesia sama-sama senasib, sudah pernah dijajah, tahu rasanya sakit ya, dijajah. Makanya memiliki perasaan yang sama, sehingga melahirkan rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia karena sama-sama senasib. Yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu ditandai dengan lahirnya
organisasi tertua di Indonesia yaitu Budi Utomo, tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908, yang mana itu adalah merupakan organisasi modern pertama yang menandai adanya kebangkitan nasional. Itu tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda. Ya. Setelah Budi Utomo mengawali perjuangan menggunakan organisasi modern, dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda, yang mana pada saat itu ada melalui Kongres Pemuda II di Jakarta yang melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda. Tentu anak-anak sudah tidak asing lagi isi daripada Sumpah Pemuda, yang di situ ada 3 ya. Ada 3, silahkan nanti dicari ya. Dicari, dipahami ya. Itu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian sampai saat ini ketika tanggal 28 Oktober itu diperingati dengan Sumpah Pemuda ya. Nah, Sumpah Pemuda itu sangat mendorong persatuan dan kesatuan ya, bangsa Indonesia. Itu sebagai tonggak juga persatuan dan kesatuan Indonesia, atau ruh pemersatu bangsa, yang mana menyatakan bahwa bangsa Indonesia ya, meskipun beda ya, tapi satu bahasa Indonesia, tanah air ya, tumpah darah Indonesia, dan seterusnya. Kemudian yang yang keempat yaitu proklamasi kemerdekaan ya. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan puncak daripada perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan itu dilakukan atau diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mewarisi nilai-nilai perjuangan, antara lain yaitu yang pertama menerapkan sikap berani dan jujur dalam membela kebenaran dan keadilan ya. Katakanlah yang baik ya, jujur, katakanlah sesungguhnya walaupun pahit dirasa ya. Ulil haqqo walau kana murron katanya. Kemudian yang kedua yaitu menjunjung tinggi martabat diri, keluarga, sekolah, serta bangsa dan negara. Itu kita harus menjunjung tinggi martabat diri ya, diri kita sendiri, keluarga ya, nama baiknya kita jaga. Kemudian sekolah, kita sekolah di mana? Misalkan kalian sekolah di SMP Negeri 1 Ponorogo, ya berarti harus menjunjung tinggi martabat sekolah ya. Kemudian serta bangsa dan negara ya, Indonesia tentunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu rela berkorban demi keluarga, sesama manusia, masyarakat, serta bangsa dan negara. Rela berkorban. Kemudian yang terakhir yang Bapak sampaikan yaitu mempunyai tekad dan kemauan untuk mengejar kemajuan ya, demi tercapai negara yang adil dan makmur. Itu yang perlu kita tingkatkan dan kita lakukan supaya persatuan dan kesatuan negara kita tetap terjaga ya. Apabila ada yang salah satu dari teman kita kok mengajak untuk perselisihan, maka kita ingatkan, kita masih satu agama. Kalau tidak satu agama ya kita masih satu negara ya. Kita masih satu daerah. Maka sehingga persatuan dan kesatuan itu tetap terpupuk ya.
terhindar dari perpecahan, dan NKRI tetap menjadi harga mati. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, cari literasi ya, banyak baca buku, juga sumber-sumber lain dari pelajaran PPKN ya, supaya hasanah keilmuan kalian tetap bertambah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.